warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Wulansari dengan NIM 1804796. Di sini saya akan menjelaskan mengenai naskah akademik Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Provinsi Jawa Tengah. Naskah akademik penyusun Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi atau RUEDP disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Pasal 18 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun RUEDP harus mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian, perlunya penyusunan peraturan daerah tentang RUED yaitu Rencana Pengelolaan Energi di daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN hingga tahun 2050. Peraturan daerah ini dibuat dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional, yaitu terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Selain itu, perencanaan energi daerah harus juga mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional atau KEN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang tujuannya adalah mewujudkan pembauran energi atau energi mix nasional. Dengan mengacu pada energi nasional tersebut, maka diperlukannya langkah-langkah dalam kebijakan daerah agar sejalan dengan target kebijakan energi nasional itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Meita Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk yang pertama yaitu melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam Perencanaan Umum Energi Provinsi Jawa Tengah dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum dan atau solusi. Kemudian yang ketiga untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang keempat untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai panduan, acuan atau gambaran dalam membuat rancangan peraturan daerah. Selain itu, dengan adanya naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rencana peraturan daerah. Halo, nama saya Renita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teoritis Rancangan Umum Energi Daerah Jawa Tengah. Perlu kita ketahui bahwa sumber energi yang paling banyak digunakan di Jawa Tengah berasal dari hasil pengolahan minyak bumi dan energi listrik. Kebutuhan BBM dipasok dari kilang Cilacap sebesar 348 milion barrel steam per day dan kilang Support Cepu sebesar 3,8 milion barrel steam per day.
Kebutuhan BBM disuplai oleh depot-depot BBM yang ada di Jawa Tengah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, pada tahun 2016, kebutuhan energi listrik di Jawa Tengah sebesar 21.675 GWh. Pasokan energi listrik di Jawa Tengah disuplai oleh pembangkit-pembangkit listrik yang berinterkoneksi dengan jaringan listrik Jamali atau Jawa Madura Bali melalui saluran transmisi 150 kV dan 500 kV. Jumlah kapasitas pembangkit listrik di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 7.299,97 MW. Pulau Karimun Jaya, pasokan energi listriknya disuplai oleh pembangkit Legon Baja dengan kapasitas 2x2,2 MW. Nah, dalam hal kebutuhan energi Provinsi Jawa Tengah sesuai potensi perkembangan ekonomi, maka akan terjadi perkembangan ekonomi sektor industri dan bisnis. Pada tahun 2050 akan terjadi peningkatan kebutuhan energi total sebesar 788.265,9 ribu setara barel minyak dengan energi baru terbarukan sebesar 220.477,97 ribu setara barel minyak sekitar 27,97%. Selanjutnya yaitu mengenai kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari dua, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah. Yang pertama yaitu asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 5 asas. Yang pertama asas kelembagaan, yaitu penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini, inisiatif oleh eksekutif yakni pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian yang kedua yaitu asas dapat dilaksanakan. Peraturan daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan di bidang yang diatur. Kemudian yang ketiga yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan atau efisien dan efektif. Dalam hal ini, peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam pemuatan materi, baik dalam perumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya. Kemudian yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Dalam hal ini, penyusun peraturan dilakukan dengan asas keterbukaan dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik. Selanjutnya, pengundangannya pun dilaksanakan setelah peraturan daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahui. Selanjutnya, yang kedua yaitu asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah. Yang pertama ada asas kemanfaatan. Secara nyata memberikan kemanfaatan bagi kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada asas rasionalitas. Dalam hal ini harus berkaitan dengan aturan hidup bersama yang masuk akal. Oleh karena itu, dijadikan titik tolak pembentukan hukum yang baik. Asas yang ketiga yaitu efisiensi dan berkeadilan. Dalam hal ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Selanjutnya, asas kemandirian tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri dari lingkungan luar. Selanjutnya ada asas keberlanjutan, yaitu harus terencana mengupayakan berjalannya proses untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan kata lain harus berkesinambungan. Selanjutnya yaitu asas kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Asas selanjutnya yaitu pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya penurunan atau pengerusakan pada lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu asas ketahanan nasional.
Dalam hal ini harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu ada asas manfaat. Asas manfaat ini sebenarnya sama dengan poin yang pertama. Jadi lanjut ke asas berikutnya yaitu keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini harus memberikan jaminan hukum bahwa masyarakat akan memperoleh manfaat dan tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa maupun harta benda. Kemudian yang selanjutnya ada asas otonomi daerah. Asas ini berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahannya ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas yang selanjutnya yaitu asas kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Zakia. Saya akan menjelaskan landasan yuridis Rencana Umum Energi Daerah atau RUED di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi pada bab 1 ketentuan umum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Dan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selanjutnya adalah landasan yuridis untuk mewujudkan secara nyata di suatu daerah, maka dipandang perlu untuk merancang peraturan daerah, yaitu tentang Rencana Umum Energi Daerah, yaitu sebagai suatu peraturan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi sebagai landasan yuridis, yaitu ada dua. Yang pertama adalah bahwa peranan energi sangat penting, yaitu untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahanya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, nasional, optimal, dan terpadu. Yang kedua adalah bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan peraneka-ragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjaga. Peraturan daerah ini dibentuk untuk suatu jawaban legas atau kebutuhan perencanaan di sektor energi Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini belum ada peraturan yang berbentuk legislasi untuk mengatur perencanaan energi di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 22 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Rencana Umum adalah energi nasional. Yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUEDP adalah kebijakan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. Selanjutnya adalah peraturan daerah yang dibentuk adalah suatu landasan operasionalisasi dari norma-norma yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED, maka pemerintah akan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan otonomi di sektor energi, sehingga dalam pembentukan draft rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Materi yang terakhir adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Ada 21. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah tahapan penyusunan RUED, yang ketiga adalah hasil rapat sinkronisasi RUEN, yang keempat adalah ruang lingkup, yang kelima adalah kondisi energi daerah, yang keenam adalah komposisi penggunaan energi daerah per sektor, yang ketujuh adalah komposisi penggunaan energi daerah per jenis energi, yang kedelapan adalah kontribusi gas rumah kaca atau GRK, yang kesembilan adalah kondisi energi daerah di masa mendatang, yang kesepuluh adalah
komposisi penggunaan energi daerah masing-masing. Skenario yang ke-11 adalah proyeksi kebutuhan pembangkit EBT atau interkoneksi atau on-grid. Yang ke-12 adalah kontribusi gas rumah kaca atau GRK. Yang ke-13 adalah kebijakan dan strategi pengelolaan daerah. Yang ke-14 adalah kebijakan energi. Yang ke-15 adalah transformasi energi. Yang ke-16 adalah kebutuhan energi final. Yang ke-17 adalah strategi. Yang ke-18 adalah kelembagaan. Yang ke-19 adalah instrumen kebijakan. Yang ke-20 adalah upaya dan program pengembangan energi. Dan yang ke-21 adalah matriks program pengembangan energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerie Nadiastin, dan selanjutnya saya akan membahas tentang landasan filosofis Rancangan Undang-Undang Rencana Umum Energi Daerah atau yang disingkat dengan RUU RUET Jateng. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan filosofis RUU RUET Jateng menggambarkan bahwa energi primer maupun sekunder dalam bentuk bahan bakar minyak dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Di samping itu, potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jawa Tengah cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi energi daerah. Dalam pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, sangat diperlukan suatu perencanaan yang mendasar, mulai dari identifikasi potensi sampai dengan perhitungan skala keekonomian dengan menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Adapun dua pikiran dasar yang bisa menjaga kontinuitas pemanfaatan potensi energi baru ini. Yang pertama adalah energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pengelolaannya harus tepat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, energi merupakan faktor utama pendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga ketahanan energi mutlak diperlukan daerah untuk menjamin kegiatan ekonomi daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan sosiologis. Jadi, energi dan tenaga sumber daya alam yang seharusnya memfasilitasi semua kalangan masyarakat karena dapat menyokong perekonomian kecil, menengah maupun besar. Namun, dalam masa kini, tenaga listrik dapat juga menjadi sangat komersil dan ancaman bagi masyarakat menengah ke bawah karena harga yang begitu sering melonjak. Landasan sosiologis ini mempunyai implikasi terhadap kelembagaan, ekonomi, dan sosial dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, implikasi kelembagaan, yaitu dengan adanya peralihan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral dari kabupaten kota ke provinsi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, implikasi ekonomi, yaitu energi yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian memberikan implikasi pengusahaan pemanfaatan energi alternatif dalam menghasilkan tenaga listrik dengan nilai keekonomian yang terjangkau masyarakat sehingga dapat menekan biaya produksi. D. Selama harga baku energi alternatif masih lebih mahal dibandingkan energi konvensional, maka masyarakat masih enggan untuk beralih ke energi alternatif. Untuk itu, perlu dibuat kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha pemanfaatan energi alternatif dalam rangka meningkatkan upaya komersialisasi. C. Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan dan mengembangkan energi alternatif.
ketiga, implikasi sosial, yaitu kebijakan pengelolaan energi yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari penyediaan bahan baku, pengelolaan bahan baku, dan niaga secara terencana dan terkoordinasi yang memberikan jaminan pemanfaatan melalui suatu badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Selanjutnya yaitu evaluasi dan analisis RUU, Rencana Umum Energi Daerah atau RUED, Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kajian perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Analisis ini juga dapat memberi gambaran tingkat sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan supaya undang-undang dan peraturan daerah tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Adapun undang-undang dan peraturan daerah yang telah ada di sektor energi tersebut diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagaan nuklir. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang ketujuh itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sampai 2025. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha Putra dengan NIM 1800393. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jangkauan dan ruang lingkup naskah akademik rancangan Undang-Undang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada akhirnya, sebuah naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang atau perda yang dibentuk. Pada bagian pertama yang diuraikan dalam bagian ini adalah mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan peraturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup. Dalam naskah akademik kali ini, sumber energi primer di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh energi fosil. Sementara cadangan sumber energi terbatas dan pemanfaatannya meningkatkan efek gas rumah kaca. Maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi di masa yang akan datang terjadi. Bahwa energi memiliki peranan yang sangat penting. Energi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, ketahanan nasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan energi dengan sebijak mungkin, harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal. Muatan perda. Rancangan undang-undang memuat materi muatan yang didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 naskah akademik. Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan pengalihan. Ruang lingkup muatan perda ini mencakup judul, misalnya judul, yaitu judulnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED. Selanjutnya ketentuan umum. Ketentuan ini berisi seperti pengertian-pengertian. Contohnya yaitu pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan atau pemangku jabatan tertinggi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya daerah yang dimaksud adalah daerah Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah, yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu ada Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.
gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. Jadi pada ketentuan ini itu biasanya memberikan definisi-definisi atau arti-arti dari beberapa istilah. Selanjutnya ada materi yang akan diatur. Materi yang akan diatur ini berisi seperti apa sih yang akan dimuat dalam undang-undang atau perda ini. Selanjutnya yaitu berfungsi sebagai rujukan apa, dan selanjutnya berfungsi sebagai pedoman apa. Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Jawa Tengah, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi atas bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Dan landasan filosofisnya karena energi primer maupun sekunder dalam bentuk bahan bakar minyak dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan energi. Energi merupakan kebutuhan pokok dan energi melibatkan partisipasi masyarakat, merupakan landasan sosiologis dari rancangan peraturan daerah ini. Perda tentang Rancangan Umum Energi Daerah ini nantinya akan dijadikan rujukan bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan pedoman bagi SKPD terkait dalam penyusunan rencana strategis dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan energi di Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan naskah akademik ini untuk mendukung dan melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional perlu pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Umum Energi Daerah. Sasaran yang akan diwujudkan adalah peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.